So Alhamdulillah, Allah has given us chance to meet here in this awesome class and in this morning. May Allah make us amongst those who follow our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and He recognized us as His followers in the afterlife. Amin ya Rabbal Alamin. So today we are going to have an awesome speaker, Miss Nesha. Untuk beliau sudah dikirimkan ke grup. Sebentar. Boleh minta tolong di upload, Ustazah? Cariin kacamata. Bentar. Sekarang di upload sekarang. Ya boleh. Gitu. Ya, Miss Nesha. Ya. Beliau. Assalamualaikum, Miss Nesha. Welcome. Waalaikumsalam, Miss Nurul. Baiklah, beliau, sedikit tentang beliau. Nama panjangnya adalah Agnesha Noveriana Chang. Beliau adalah seorang English language educator who are keen to know how language is learned and acquired. Jadi bagaimana cara bahasa Inggris itu dipelajari dan diperoleh. Dan suka sekali mengajar young learners. Jadi young learners itu semacam pembelajar mula seperti balita, bayi, sampai umur. So, beliau dulu kuliahnya di University of Leeds, Master of Art ya. S2-nya beliau di situ dulu. Kemudian dulu S1-nya di Universitas Negeri Padang. Jadi gugup karena jadi moderator. Sebentar ibu-ibu. So, experience co-founder and CPO Belajar.id. Jadi beliau adalah salah satu foundernya Belajar.id. Jika ibu-ibu ada yang follow di Instagram. Kemudian beliau adalah dosen di Universitas Putra YPTK Padang dari tahun 2018 sampai sekarang. Teaching English for young learners, teaching pronunciation practice, and teaching writing. Kemudian beliau adalah konsultan pendidikan, education consultant, SD Alam Ainur Rahmat ya, dari tahun 2018 sampai sekarang. Ya tadi kan. Teachers developing the school programs. Assessing the children's development. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali ya. Amazing. Kemudian awards and achievement, grantee of Kemenristek Dikti Research. Awesome. For Young Lecturer Research 2018. Kemudian awardee of LPDP Scholarship. Beliau ada penerima beasiswa LPDP juga untuk Master Degree Scholarship Januari 2015. Workshop and conference, applied approach workshop tahun 2019. TEFLIN International Conference, itu semacam TEFLIN English for ini TEFLIN ya, it's about English for teaching English as a foreign language. Oh, I see. Teaching English as a foreign language. I see. In Medan, and the 6th Asia TEFL International Conference Teaching English as Foreign Language. Jadi TEFL itu semacam pengajaran bahasa Inggris untuk bahasa asing atau L3 yang dulu kita bahas di kelas di Bangkok, Thailand 2019, and Mazda International Conference. Wow, Liverpool, UK. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Sedikit bocoran, Umahat, beliau juga dulu aktif sebagai debater, mirip senasib dengan saya juga dulu pas di kampus. Sampai ke beliau adalah seorang yang concern terhadap pendidikan pemerolehan bahasa, terutama untuk anak-anak, in this case bahasa Inggris. Jadi, Masya Allah, kita mulai setelah opening. Ya, sebelum itu kita buka dulu dengan tilawah dari dari Ananda kita Fiza. Nah, kan? Ada Ananda Fiza. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada a'alan nasi wa yakuna rasulu alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta alaiha illa lama mayyattabi'ur rasul lamim yang qalibu ala akbai wa in kanat laqabiratan ila alal ladina hadallah wa ma kana Allah yuridi'a imanakum innallaha bin-nasi ra'ufur rahim qad nara taqalluba wajhika fis sama ifalan wariyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syataral masjidil haram Fahaitsu ma kuntum fawaltu wujuhakum syatara wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma zata Imaya malun wala sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Ananda Fiza. So the next is prakata dari the headmaster, our headmaster dari Fiza. Persilahkan. Thank you, Miss. Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da tahmid wa salawat. Allow me to speak in English, but my English not very well. Go ahead. Hi, Miss Afnesa. How are you? Alhamdulillah, baik. Doing fine, alhamdulillah, Miss. Alhamdulillah. Hai Ummahat al-Azizat. How are you? Fine? Are you okay? Alhamdulillah. Sorry. Azizat, thank you to each and every one of you for being here today in this Barakah time. My name is Ulfa Mariatul Kiptiah. Just call me Umma Fiza.
I am feeling happy and blessed to be with all of you, the very best and full of spirit learner. What an amazing day, and let me begin by giving you a warm welcome. Before we get started, I would like to express my appreciation to Miss Afnisa Noveriana Chang, who generously helped us. Well, I don't want to take too much of your time. I need to hand over it to Miss Nurul Huda, our today's MC, to introduce our guest speaker to all of you. I would like to say once more, on behalf of this Ta'lim Markaz Quran El Hanif, welcome. It is great to see so many of you here. The less I say, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, mashallah, tabarakallah. Yes, this is our headmaster, Uma Fiza. And without further ado, let's welcome Miss Afnesha to deliver the material. But before, mungkin direkap sedikit. Jadi mungkin bagi ibu-ibu yang baru datang, dulu saya perkenalkan lagi, beliau adalah mahasiswa dulu S1-nya di UNP. Bukan mahasiswa, beliau adalah dosen. S1-nya dulu di UNP, S2-nya dulu di University of Leeds di UK. Dan beliau spesifikasinya memang khusus tentang young learners. Jadi cara pemerolehan atau pembelajaran bahasa dari bayi atau dari bayi atau dalam janin ya, di kandungan mungkin juga sudah bisa di start sampai sekitar usia 6 tahun ya kalau saya Miss ya. Dan kemudian beliau juga sekarang aktif di mengajar dan sebagai konsultan edukasi di SD Alam Quainur Ar-Rahmah. Kemudian beliau jika ibu-ibu mau tahu lebih banyak bisa follow Instagram beliau dan banyak followernya. Okay. Without further ado, let's give the time to our speaker right now, Miss Afnesha. Time is yours. Masya Allah. Syukran jazakillah, Miss Nurul. So, should I share the screen or you share it? Sorry, oh yeah, share print, right. Well, so boleh minta tolong di share screenshotnya, print share. Itu bisa aja kan? Share, huh? Atau I can share it myself? Is it? Coba, apakah bisa? Coba boleh silakan Miss. Biar nanti gampang next-nya kayaknya. Oke, bentar. Sudah bisa ya, Miss? Sebentar, Ustazah. Kita coba dulu. Oke. Bisa dilihat slide-nya, ibu-ibu dan Ustazah. Apakah cukup jelas slide-nya? Ya, oke. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu kalau ada suara motor karena ini rumahnya dekat tepi jalan, jadi suaranya cukup kencang. Jadi semoga tidak mengganggu, insya Allah. Fokus kita pada pagi hari ini kita jadikan sebagai background sehingga tidak mengganggu kita. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita hari ini, alhamdulillah ditemukan. To be honest, I'm very nervous. Nggak tahu kenapa, saya selalu nervous dan grogi kalau harus sharing sama ibu-ibu. Karena yang pertama, I don't have a child yet, karena saya belum punya anak, jadi dari segi pengalaman sebenarnya masih sangat minim. But Kak Nurul tried to convince me, it's okay, just tell a story. Cerita aja. Jadi di sini nanti kita konteksnya cerita-cerita ya ibu-ibu ya. Jadi sharing
karena Nesa juga masih belajar, ilmunya masih sedikit. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa sama-sama bermanfaat untuk kita, dan nanti kalau seandainya ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin dikoreksi, itu sangat boleh sekali. Dan kenapa ini makin nervous? Karena di sini ada senior, ada teman juga ternyata. Jadi semacam aduh kayak di mata-mata enggak bercanda. Jadi istrinya senang banget, happy banget, alhamdulillah dipanggil untuk sharing dan cerita di Markas Quran. Kemudian terima kasih juga Ibu Principal, Ustazah Umu Fiza, kemudian ibu-ibu yang lain, ustazah yang lain. Bismillah, kita sama-sama perbaikin niat. Semoga lingkaran ilmu kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah, dan apa kita pelajari selama 1,5 jam ke depan insya Allah menjadi amal ibadah yang dicatat Allah dan malaikat insya Allah. Oke, kita mulai. Bismillah. Jadi judul kita hari ini tuh menarik banget. Jadi waktu terima judul dari Miss Nurul, and I was like, oh, it is interesting. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa YouTube hari ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan anak-anak gitu. Dan nanti deh kita bahas detailnya seperti apa. Tapi background-nya ini muncul, topik ini muncul karena masih ada sebagian orang yang beranggapan bahwa memberikan tayangan YouTube kepada anak adalah salah satu cara terbaik untuk mengajarkan bahasa asing gitu. And is it correct or not? Nah, ini benar nggak sih? Atau ini sebenarnya sesuatu yang tidak seperti ini harusnya gitu. Nah, coba kita lihat sama-sama. Ya, ini selamat datang to the class. Sebelum mulai, kemudian lebih seru kalau seandainya nanti kita sama-sama mencatat, karena ilmu itu akan lebih berasa insya Allah ketika kita diikat dengan catatan. Kemudian, nah kita mulai, berat banget nih Miss, baru mulai langsung pakai pendapat ahli. Karena dalam ilmu pengetahuan, dalam kaidah ilmu itu sesuatu yang dibicarakan tanpa dukungan pendapat ahli itu kayak ibarat bikin sayur nggak ada garam, jadi kayak nggak lengkap gitu, tidak saintifik. Nah, jadi walaupun ada pendapat ahli, kita coba bahas dengan cara yang sederhana. Nah, jadi ini adalah sebuah pendapat dari Noam Chomsky. Jadi Noam Chomsky ini adalah seorang pakar linguistik, ibu, dan beliau sudah berumur, I think more than 90, tapi sekarang masih hidup. Jadi salah satu pakar linguistik bahasa yang sangat berpengaruh dan sampai sekarang masih aktif memberikan kajian ilmu. Beliau mengatakan bahwa children's ability to learn language is due to a genetically programmed organ that is located in the brain. Jadi, kemampuan seorang anak untuk mempelajari bahasa itu adalah disebabkan oleh organ yang sudah diprogram secara genetik yang berlokasi di otak. Nah, kalau Chomsky biasa menyebutkannya dengan istilah LAD. Mohon maaf, saya tidak catat di sini, tapi kalau kita bisa tuliskan, tulisannya itu adalah LAD. LAD ini kepanjangannya adalah Language Acquisition Device. Nah, apa sih itu Miss Language Acquisition Device? Intinya adalah sebuah alat di otak kita yang fungsinya adalah untuk memperoleh bahasa. Nah, jadi satu hal di sini yang harus kita sama-sama pahami bahwa sebenarnya setiap manusia yang lahir ke bumi itu sudah dibekali oleh Masya Allah tuh kapasitas otak. Jadi ada satu bagian di otak ini yang memang fungsinya untuk memproses bahasa gitu. Nah, insya Allah ini akan aktif dan dapat berkembang selagi anak ini tidak memiliki misalnya kognitif atau gangguan kesehatan yang berarti gitu. Jadi intinya semua tuh mempunyai bakat dan kesempatan yang sama untuk sama-sama mulai dari starting point 0 gitu. Nah, semuanya dibekali. Jadi Allah tuh Maha Adil, Masya Allah. Jadi semua yang lahir entah dia dari bangsa apa, kaum apa, negara apa, semua starting point-nya sama. Yang membuat dia berbeda adalah bagaimana nanti
tua dan lingkungan dan guru mengasah modal ini gitu. Jadi what makes it different is how they learn, how the environment shape them. Jadi ini nanti akan membuat berbeda. Nah, jadi sedikit cerita ibu-ibu dan ustazah, ada sebuah penelitian. Jadi ada seorang anak secara mental tidak bermasalah, secara kognitif tidak bermasalah, tetapi sama orang tuanya itu dikurung selama 11 tahun, namanya Jane di Inggris. Apa yang terjadi setelah 11 tahun, dia tidak bisa bicara. Karena memang cuma di kamar, jadi orang tuanya itu memiliki kelainan mental gitu. Jadi anaknya kemudian dikurung dan itu tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Jadi inilah yang terjadi pada Jane sampai usia 11 tahun. What happened to her? She cannot speak gitu. Padahal setelah diperiksa dia tidak ada penyakit apa-apa gitu. Nah, ini adalah bukti bahwa bakat ini, device ini, alat yang ada di otak ini ketika dia tidak diasah dengan baik, maka dia tidak akan berkembang dengan baik gitu. Jadi inilah nanti yang menjadi ranah orang tua, guru, dan lingkungan untuk bisa mengasah potensi bahasa anak pada akhirnya gitu. Oke, kemudian nah ini adalah kita bicara otak sedikit sebelum masuk ke YouTube. Aduh, ini berat banget nih teori semua. Enggak, insya Allah ini bisa kita pahami sama-sama. Nah, jadi perkembangan bahasa pada otak anak itu diambil perannya oleh kedua sisi gitu. Jadi otak bagian kanan itu atau right hemisphere itu fungsinya untuk memproses bunyi, ritme, intonasi yang didapatkan dari bahasa. Kemudian otak bagian kiri itu untuk memahami makna. Jadi Masya Allah tuh mengatur otak ini fungsinya beda-beda gitu. Sebelah kanan ini untuk memproses bunyi, pronunciation, accent, ini semua di sebelah kanan, kemudian maknanya di sebelah kiri. Nah, fakta yang menarik di sini adalah bahwa otak bagian kanan pada anak itu berkembang lebih cepat daripada bagian kiri. Nah, menarik ya Ibu-ibu ya. Oleh sebab itulah anak-anak lebih dahulu tertarik pada bunyi sebelum ikut mengartikulasikan kata gitu. Jadi anak-anak tuh cepat banget merespon untuk hal-hal yang berbau bunyi. Dan juga kalau kita di Islam kita percaya bahwa bunyi-bunyian yang baik itu salah satunya datang dari murotal, dan itu scientific juga sudah teruji gitu bahwa dengan memutarkan murotal secara berkala itu akan mengaktifkan fungsi otak, khususnya otak bagian kanan gitu. Nah, apalagi nanti ketika di rumah berarti ibu dan ya sebenarnya tugas pengasuhan ini tidak hanya oleh ibu ya, jadi ayah juga berperan penting gitu ya. Nanti jadinya orang tua bisa berkolaborasi di sini untuk memberikan bunyi-bunyian yang baik. Kemudian ketika memang kedua orang tua berkomitmen untuk mengajarkan bahasa asing, maka sudah mulai diperdengarkan dan mulai diceritakan menggunakan bahasa asing gitu. Intinya segala sesuatu bunyi-bunyian yang datang dari luar itu akan direkam langsung oleh anak, dan semua akan berpengaruh terhadap perkembangan otak anak nanti. Gitu. Nah, selanjutnya, inilah yang juga menjadi acuan para orang tua yang pada akhirnya memutuskan untuk memberikan YouTube kepada anak-anak dengan anggapan bahwa oh kan dia mendengar, dia bisa mendengar bahasa Inggris dari YouTube, kemudian itu nanti akan membuat mereka pintar dan bisa berbahasa Inggris seperti yang mereka tonton gitu. Nah, tapi apakah ini benar? Apakah ini keputusan yang tepat? Mari kita lihat selanjutnya. Nah ini ya, jadi ini tadi sudah kita bahas juga, karena memang yang berkembang terlebih dahulu itu adalah otak bagian kanan, maka wajib hukumnya bagi para orang dewasa untuk memberikan model bahasa, bunyi, kemudian pengucapan, serta intonasi yang tepat kepada anak. Nah, kenapa yang ditulis di sini adalah orang dewasa, ibu-ibu, karena mungkin di rumah kita ada kakak-kakak, ada tante, ada om, kadang ada nenek, jadi ada baiknya juga ketika kita bersepakat
walaupun ini mungkin sesuatu yang cukup challenging untuk dilakukan gitu ya, tapi tidak ada salahnya kita coba bersepakat menjelaskan kondisi ini kepada orang-orang dewasa yang ada di rumah, bahwa anak ini sangat sensitif gitu, anak ini sangat peka dengan bunyi-bunyian. Jadi kita bersepakat untuk hanya memberikan bunyi-bunyian yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik, dan insya Allah ketika ini bisa disepakati, maka anak-anak kita sama-sama memulai perjalanan hidupnya dengan starting point yang baik gitu. Karena kalau kita lihat, kalau kita pelajari lagi, ibu-ibu, masya Allah, Allah memberikan anak ini dalam kondisi kertas putih gitu. Jadi it depends on us, kita orang tua, kemudian lingkungan yang membentuk. Jadi memang sangat perlu diperhatikan fase-fase ini gitu. Dan itu juga yang direkomendasikan oleh para ahli untuk memberikan murotal, kemudian karena ini jauh lebih baik untuk menstimulus perkembangan otak anak. Dan dibandingkan dengan musik klasik pun, riset membuktikan bahwa Al-Quran itu lebih bagus efeknya untuk perkembangan otak anak. Nah, so here's the thing. Nah, inilah yang menjadi basic pada akhirnya, bahwa ternyata YouTube cannot work alone. Dan yang paling penting adalah bahwa ternyata WHO merekomendasikan untuk tidak memberikan YouTube sebelum usia 2 tahun. Gitu. Nah, ini rekomendasi dari WHO, World Health Organization, jadi badan PBB yang menangani tentang masalah kesehatan. Dan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO gitu pasti sudah melewati berbagai tahapan riset, penelitian, analisis, dan segala macam. Jadi semua rekomendasi yang dikeluarkan dari mereka itu insya Allah sudah melewati tahapan-tahapan pengujian yang sangat valid gitu, sampai akhirnya rekomendasi ini muncul. Nah, beberapa alasannya adalah karena anak belum siap untuk menangkap perpindahan gambar yang cepat pada video. Nah, jadi Bapak Ibu, kok udah Bapak Ibu biasa, sorry, kalau di kampus Bapak Ibu, Ibu-ibu, intinya, gini, perkembangan otak itu bertahap. Jadi, kalau kita lihat, saya lupa masukin gambarnya, jadi perkembangan sel-sel saraf itu baru mulai kompleks ketika usia 7 tahun. Nah, dari masa 0 sampai 7 tahun itu, maka kalau kita gambarkan, otak itu dia seperti serabut gitu ya. Nah, fungsi orang tua dan lingkungan di masa 0 sampai 7 tahun itu adalah untuk sel-sel saraf itu saling terhubung dengan baik. Jadi serabut-serabut itu saling bertemu gitu ya. Nah, itulah yang diakibatkan oleh stimulus. Jadi semakin banyak stimulus, semakin baik stimulus, dan semakin tepat stimulusnya, maka pertautan antar sel ini akan semakin cepat kerjanya dan semakin baik gitu. Kenapa di sini semakin tepat? Karena banyak orang tua yang terlalu dini untuk memberikan gadget dan tontonan video kepada anak, sedangkan otak anak itu belum bisa menangkap sensor gambar yang cepat. Jadi kalau video kan cepat ya, jadi ini gitu ya, terus nanti warnanya sudah bermacam-macam gitu. Sedangkan pada anak 0 sampai 2 tahun itu otak mereka belum siap dan mata mereka belum siap. Jadi yang paling tepat itu adalah stimulus berupa gambar. Jadi jadi dia dari buku berarti gitu ya. Dan itulah yang baru sanggup untuk mereka tampung gitu kapasitas otaknya. Jadi memberikan gadget kepada anak di bawah 2 tahun itu sama dengan memaksa mobil city car. Jadi kayak semacam memaksa mobil, misalnya saya city car yang populer di kita, Ayla, Agia gitu, untuk berlari sekencang Ferrari. Jadi kayak kebayang ya ibu-ibu ya, itulah analoginya. Belum sanggup tapi dipaksa gitu dengan alasan oke, ini akan sangat baik, ini akan bagus dia, padahal sebenarnya dia belum sanggup gitu. Jadi kalau si bayi ini bisa bicara nih, si bayi di bawah 2 tahun ini bisa bicara, dia akan bilang, mama stop giving me gadget gitu, mama stop giving me YouTube gitu, karena sayangnya mereka belum bisa bicara. Nah, ketika kita memutuskan untuk gak apa-apa ini agak keras gitu ya, no gadget before 2, maka
anak ini akan berterima kasih sebenarnya gitu, karena otaknya tidak dipaksa bekerja lebih keras gitu. Nah, apa yang terjadi setelah 2 tahun, Miss? Rekomendasinya sudah boleh, tapi dibatasi. Jadi ada screen time kayak misal 1 jam sehari atau 2 jam sehari gitu ya. Tapi, nah ini ada tapinya juga. Nanti kita bahas. Nah, kemudian yang kedua, sebelum kita bahas tapi tadi, YouTube itu cenderung memberikan interaksi satu arah. Sedangkan yang dibutuhkan oleh anak itu adalah interaksi 2 arah. Nah, ini yang terjadi. Ini yang sering terjadi ketika kita memberikan tayangan YouTube. Terus, setelah itu, anak kita ditinggalkan dengan YouTube dan kita beraktivitas di luar gitu ya, dengan harapan YouTube can help us, YouTube can save the child gitu. Padahal sebenarnya ketika menonton YouTube itu anak fokus lihat aja dan tidak ada interaksi di situ. Nah, itulah ketika masa-masa golden itu terlewatkan gitu. Karena yang dibutuhkan oleh anak itu ada interaksi, Ibu. Jadi yang mereka butuhkan itu adalah kita tanya, mereka jawab, kita beri input, mereka kasih output. Kita ngomong, kita ngobrol, kita melihat mata, kita memakai ekspresi wajah, kita berikan sentuhan, kita peluk, kita apresiasi. Nah, itu yang mereka butuhkan gitu. Dan itu yang tidak diberikan oleh YouTube. Jadi secanggih apapun kartunnya, channel YouTube-nya, so it won't help us to develop the child's cognitive, dan tidak akan bisa menggantikan peran orang tua gitu. Jadi, oke. Nah, jadi seperti itu Ibu. Anak-anak tidak butuh gadget sebenarnya ketika orang tuanya hadir gitu, ketika orang tuanya present. Nah, jadi terus gimana Miss kalau orang tuanya kerja, kalau orang tuanya misal beraktivitas gitu, maka cara lainnya adalah dengan memberikan mainan-mainan yang memang bisa mereka explore, jadi buku, balok-balok gitu. Jadi sebenarnya tuh YouTube itu jalan pintas, nah gitu. YouTube is a shortcut, and semua jalan pintas itu pasti beresiko. Dan itu yang harus kita pahami. Intinya bukan itu yang dibutuhkan gitu. Dan YouTube cannot work alone. YouTube can help, gimana caranya? Dengan nanti deh kita bahas. Takutnya bercampur. Selanjutnya, yang paling berbahaya itu adalah addictive, canduan. Kita aja orang dewasa tuh bisa kecanduan gadget gitu, apalagi anak-anak. Mungkin ibu-ibu pernah lihat di restoran ada anak yang nggak mau makan kalau nggak pakai YouTube. Ada anak yang nggak mau ngapa-ngapain kalau nggak pakai YouTube gitu, nggak pakai gadget gitu. Nah itu juga levelnya udah bahaya banget. Dan anak-anak ini mereka tidak pernah menginginkan kondisi itu terjadi. It happens karena orang tuanya memulai memberikan celah untuk mereka candu terhadap gadget gitu. Kalau seandainya mereka dari awal tidak diperkenalkan dengan gadget, ya mereka tidak akan seperti itu. Jadi sebenarnya kontrolnya di orang tua gitu. Jadi saya pernah ikut di seminar seminar yang diberikan oleh dokter. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bahasa, ibu-ibu itu irisan ilmunya ada 3. Yang pertama ilmu linguistik, ilmu kebahasaan, ilmu psikologi, dan ilmu kedokteran gitu. Dan ketiga-tiga cabang ilmu ini tidak merekomendasikan untuk memberikan gadget di bawah 2 tahun dengan kajian ilmunya masing-masing gitu ya. Nah, jadi ketika kita menahan-nahan diri untuk tidak kasih gadget kepada anak, maka anak akan berterima kasih gitu, kayak ke Umi, thank you so much gitu, kayak sudah mengusahakan memberikan fasilitas yang lain selain gadget gitu. Kalau mereka bisa ngomong ya gitu. Jadi kasihan kalau anaknya sudah kecanduan, itu kasihan, anaknya harus terapi. Iya kalau ada duitnya gitu kan. Kalau seandainya kita karena terapi tidak murah gitu, dan untuk bebas dan totally sembuh untuk anak tidak lagi tantrum meminta gadget itu tuh butuh proses yang lama juga. Jadi that's why para ahli merekomendasikan untuk better not to give it at all gitu sebelum 2 tahun ya. Setelah 2 tahun pun ketika ingin memberikan gadget pun harus ada batasan-batasan screen time gitu. Dan again itu kalau kita kembali ke bahasa, nah, kalau kita kembali ke bahasa, itu ada yang namanya two-way interaction. Nah, inilah yang akan lebih berpengaruh terhadap perkembangan linguistik anak.
anak membutuhkan interaksi dua arah untuk mengasah kemampuan bahasanya, which is itu ada input, ada output. Di sini kalau kita lihat ada membaca gitu. Entah ini versus reading books, reading a lot, written play, bisa main. Ibu-ibu mungkin sering nih main-main sama anak-anak, terus mainannya main pura-pura, apa sih namanya ya? Kayak main dokter-dokteran, main pasar-pasaran, main sekolah-sekolahan gitu. Dan itu it surprisingly helps more in developing the language gitu. Ternyata main pura-puraan itu efeknya terhadap perkembangan bahasa tuh lebih baik. Ini kita bicara bahasa secara umum dulu ya Ibu ya, nanti sebelum kita masuk ke bahasa Inggris secara spesifik. Karena ketika bermain print and play, itu anak-anak akan berimajinasi, oh kalau saya jadi dokter seperti ini, kalau jadi guru seperti ini, dan itu lebih dan juga membacakan buku, ini sudah rahasia umum, literasi sangat membantu gitu. Nah, tapi again, inti dari semua ini adalah ada interaksi di situ. Jadi ketika menonton, kalau anaknya udah umur 3-4 tahun gitu ya, kalau mereka nonton YouTube, we can ask. Jadi kayak misal, so what is that? Gitu. Kalau bahasa Inggris ya, kayak so what is the color? Jadi di interaksi, dipancing gitu anak untuk berdapat dan berbicara. Oh warnanya apa ya gitu. Terus kenapa ya itiknya sedih ya gitu. Nah jadi kalau kayak gini berarti apa gitu. Terus suka nggak? Jadi ditanya gitu, anaknya jawab. Nah, itu berlaku untuk semua jenis permainan, tidak hanya YouTube, tidak hanya menonton, tapi juga baca buku. Jadi kalau baca buku, setelah kita bacakan, kan anak-anak belum bisa baca ya, kita baca itu ada interaksi di situ. Nah, berarti kalau kayak gini, kalau ada teman yang jatuh, kita bantu ya gitu. Nah, jadi berarti boleh nggak buang sampah sembarangan? Jadi ada interaksi di situ. Nggak bisa kita setelah bacain terus kita ngerasa oh udah selesai, it's done. Nah tidak seperti itu. Jadi ibu-ibu itu yang anak haus akan itu interaksi. Pun tidak bermain dengan alat-alat yang mahal, kita bawa anak-anak kita keluar, terus ada misal ayam lewat ada ayam. So, chicken, that's chicken, gitu. Itu mereka akan lebih gampang belajar dengan seperti itu daripada melihat video, gitu. Oh, chicken, how many chicken are there? 1, 2, hitung sama-sama. Dan itu jauh lebih mahal daripada tontonan apapun, gitu. Jadi, sebenarnya nggak perlu budget banyak-banyak untuk kita mengasah kemampuan bahasa anak, gitu. So, kita lihat ada daun. Oh, daunnya apa ya? Green. So it's green. Terus nanti ketemu lagi bunga warna yellow. Oh, it's yellow flower. Langsung dipakai, langsung digunakan. Terus bawa anaknya ke rumah misalnya. Nah, sekarang coba tunjuk benda di rumah ini yang warna yellow. Jadi belajar bahasa Inggris tuh boleh dicampur, nggak harus semua bahasa Inggris gitu. Terus anak nanti nunjuk bunga, ada pot bunga, ada sofa gitu, ada buku. Kasih apresiasi. Nah, apresiasi ini powernya luar biasa. Jangankan very good, gini aja tuh anak udah wow gitu ya. Terus ibu-ibu saya tuh pernah waktu kuliah, karena kan kalau di Inggris tuh mereka tuh royal banget sama apresiasi ya. Maksudnya hal-hal yang sederhana aja tuh kayak wow gitu, kayak ekspresi dosennya kayak gitu. Kadang kita cuma ngomong pendapat yang sederhana, tapi dosennya langsung wow Nessa, that's very good, I'm so proud of you, kayak gitu-gitu. Padahal kita udah anak S2 loh, kita bukan anak SD, tapi itu wow, itu kayak langsung hormon-hormon kebahagiaan itu langsung muncul dan itu happy sepanjang hari. Bayangkan ini terjadi ke anak, kayak wow, they will have a good day gitu. Kalau seandainya kita apresiasi, tapi dengan benar-benar ekspresif, tulus, kayak wow, Umi bangga gitu, kayak hebat gitu. Walaupun apresiasi ini banyak pendapat juga yang against gitu ya. Oh jangan diapresiasi, nanti anak nggak akan kerja kalau nggak diapresiasi. Don't care with that. Yang penting anak kita happy gitu dan kita take control on everything. Tapi tetap diinikan juga, jadi kayak di-encourage juga gitu. Kalaupun nanti tidak mengapresiasi peluk, kita bisa kasih up. Jadi pada akhirnya anak-anak akan yakin bahwa
mereka selalu punya kesempatan untuk melakukan hal yang keren dan orang tua mereka bangga gitu. Terus jadi itu. Nah, jadi ketika pun nanti pada akhirnya kita memutuskan untuk memberikan tontonan berupa YouTube atau segala macamnya, tetap ditemani. Nah, ini penting banget Ibu-ibu. Jangan ditinggal, tetap ditemani. Karena ketika kita menemani mereka menonton, itu akan berubah menjadi kegiatan belajar gitu. Jadi kalau ditinggalin aja ya udah nonton, udah selesai, entertaining udah gitu. Tapi kalau ditemani, maka nanti akan menjadi kegiatan belajar. Jadi kayak nonton apa ya? Pasti anak-anak nonton Tayu, bisa kayak gitu ya. Belajar warna di situ. So what's the color? Is Tayu is yellow car, green, blue gitu ya. Terus kita cerita, oh kenapa Tayunya? Kenapa ya? Gitu, so, anak ngomong. Ibu-ibu mungkin pernah dengar istilah speech delay atau keterlambatan bicara, dan itu sebagian besarnya dari uji klinis, penyebab speech delay terbesar itu adalah pemberian gadget dan tidak dikontrol dan tidak ditemani. Udahlah anaknya tunggu satu arah aja, tidak berinteraksi, tidak terlatih, tidak terstimulasi gitu. Dengan ini orang tuanya berdalih sebenarnya tujuannya untuk mengedukasi, padahal sebenarnya tidak gitu. Jadi banyak banget efeknya, anak-anak jadi tidak cerdas secara emosi gitu. Dan jebakan YouTube yang paling berbahaya adalah dengan memberikan gadget anak-anak akan pintar. Oh iya, dia tahu vocabulary, dia tahu pengucapan. Oh anak saya setelah nonton YouTube tuh bahasa Inggrisnya bagus gitu, bisa ngomong kayak bule. Iya, maybe it's yes gitu ya. Tapi coba lihat interaksi sosialnya bagus nggak? Dia kecerdasan emosinya bagus nggak gitu. Terus nanti kalau dipanggil dia nyahut nggak? Itu yang paling berbahaya. Jadi anak-anak kalau udah ini banget, bahkan dipanggil namanya aja dia nggak lihat gitu. Jadi dan itu PR-nya jauh lebih besar. Jadi yang harus kita luruskan juga ibu-ibu sama-sama bahwa kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu jauh lebih hebat, lebih berpengaruh dan lebih penting gitu. Jadi iya, anaknya pintar bahasa Inggris, tapi anaknya nggak ramah. Iya, anaknya pronunciation-nya bagus, tapi anaknya nggak responsif gitu. Nah, ini jauh lebih berbahaya. Jadi kita tuh bisa setting priority, Ibu-ibu. Jadi kita pengennya apa sih anak-anak kita? Kita nggak pengen anak-anak kita cuma cerdas tapi egois, ya kan? Nah, kita pengen anak kita cerdas tapi juga bisa bersosialisasi, bisa berempati gitu. Jadi ini jauh lebih penting untuk investasi masa depan mereka. Gitu. Sedikit lagi. Aduh, mohon maaf, saya kalau ngomong tuh suka susah berhenti untuk excitednya. Semoga energinya sampai ya. Nah, jadi ini contoh pemberian bahasa yang benar. Nah, ini juga sedikit ya, kita melenceng sedikit, tapi saya rasa ini penting. Jadi kita orang tua itu terbiasa terkadang ketika menemani anak belajar berbicara, kita ikut-ikutan cadel, kita ikut-ikutan mam gitu ya, num gitu. Padahal sebenarnya itu kan mereka dengar ya, kayak they learn from what they listen to. Jadi mereka akan belajar dari apa yang mereka dengar. Jadi tugas kita sebenarnya adalah untuk membenarkan yang tadi gitu. Jadi kalau mam, oh makan nak gitu, kayak num gitu ya, oh mau minum ya, haus ya gitu. Jadi kita ngomong ke anak-anak tuh tetap dengan pengucapan yang benar dan jelas. Karena mereka akan belajar dari situ gitu. Kalau kita ikutan cadel, kita ikutan ngomong kayak anak kecil, terus mereka belajarnya gimana gitu. Nah, terus anak ada sebuah istilah namanya child direct speech. Jadi ini tuh nggak bisa dipungkiri, karena kita kalau dengar anak-anak ngomong tuh langsung ngikut gitu cara mereka ngomong. Padahal sebenarnya ini bisa disesuaikan. Kita tidak harus cadel, kita tidak harus ikutan teloh apa sih namanya. Tapi strateginya orang dewasa itu boleh menurunkan volume suaranya, menurunkan kecepatan bicaranya, melambatkan intonasi, dan sekali lagi tidak dianjurkan untuk orang dewasa ikut meniru cara berbicara anak yang masih belum sempurna gitu. Jadi gimana dong cara membantu mereka pelankan cara bicaranya? Oh, kita mau pergi main ya gitu. Kalau ngomong ke orang dewasa kadang, oh kita mau pergi main ya gitu. Tapi kalau ke anak kecil, oh iya pergi main gitu. Jadi strateginya adalah lambatkan suaranya, pelankan intonasinya gitu, kayak clearkan cara bicara. Karena anak-anak itu ibu-ibu
meskipun ke baby ya, jangan gini. Sebagian kita mungkin berpikiran, oh dia kan masih kecil, belum paham gitu. Tidak, tapi mereka tuh paham kok. Dan mereka tuh bunyi-bunyinya tuh cepat banget yang tadi ya. Ketika kita bercerita, itu mendongeng gitu ya, walaupun anaknya belum bisa jawab, tapi mereka merekam ritme, mereka merekam intonasi, mereka merekam percakapan. Dan respon itu tidak hanya ketika mereka menjawab secara verbal, tapi ketika tangannya bergerak, kakinya menghentak-hentak, matanya berkedip, itu juga respon gitu loh. Jadi mereka senyum, ketawa, itu juga respon. Nah, jadi inilah yang harus disesuaikan oleh orang dewasa gitu. Nah, ini kuncinya. Kuncinya adalah give them sufficient linguistic input to copy gitu. Mereka butuh contoh, butuh model, jadi berikanlah model yang baik gitu. Nah, ini sekilas tentang dilarang channel di depan anak gitu. Nah, next ini kayaknya 3 slide terakhir. Balik lagi ya tadi ke interaksi 2 arah. Terus, nah ini dia exposure dan immersion. Ketika kita ingin belajarkan bahasa Inggris, idealnya sebenarnya adalah dengan membawa anaknya ke negara English speaking country. Nah, kan kayak gitu ya. Idealnya kan seperti itu. Bahwa anaknya tinggal di Inggris tahun, pulang-pulang pasti bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena setiap hari yang didengar itu adalah bahasa Inggris. Nah, jadi untuk kita, orang tua, ibu-ibu, kita harus memutuskan nih, kita ingin mengajarkan bahasa Inggris, maksudnya gini, kita pengen anak kita tuh bisa berbahasa Inggris, kenapa? Kemudian di usia berapa, jadi kita setting targetnya gitu. Jangan cuma kita bisa ikut-ikut biar keren, orang tua ini, ibu ini anaknya bisa ngomong bahasa Inggris terus kita ikut, tapi kita juga harus paham ketika ingin mengajarkan bahasa Inggris, kemudian apa yang harus dipertimbangkan. Dan yang paling baik caranya itu adalah dengan memberikan exposure yang cukup. Apa sih exposure? Exposure itu adalah input bahasa yang masuk gitu, entah itu dari yang mereka dengar, dari yang mereka baca, atau dari yang mereka pakai. Nah, bisa dari literasi, membaca gitu ya, belajar vocabulary dengan cara yang fun. Dan yang paling penting adalah jadikan proses ini sebagai proses yang natural gitu, something that the children naturally acquired. Jadi tidak seperti belajar gitu. Mereka tidak menjadikan bahasa Inggris sebagai pelajaran, tapi adalah sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jadi kayak gimana mereka belajar memperoleh bahasa Indonesia, memperoleh bahasa daerah. Seperti itulah harusnya bahasa Inggris ini diperoleh gitu. Jadi daripada membeli kartu-kartu ditempel di dinding, ada gambar, itu bagus gitu ya. Ini tunjuk, ini apa, chicken, ini duck, ini kemudian cow gitu. Itu boleh, tapi tidak akan seefektif memang anaknya langsung dibawa ke lingkungan. Ke lingkungan luar, kemudian diperlihatkan mana yang chicken, mana yang fish gitu, dilihatin langsung. Itu proses merekamnya akan jauh lebih efektif daripada sekedar melihatkan gambar gitu. Nah, kemudian exposure-nya itu berarti nanti orang tua menetapkan per hari itu misalnya ngomong bahasa Inggris berapa persen gitu. Nah, ini kedua-dua orang tua, ayah ibu dan orang-orang di rumah harus sepakat gitu, memberikan input Inggris yang berkelanjutan. Dan buku, dongeng, kemudian cerita-cerita dalam bahasa Inggris. Nah, nanti dari cerita itu ambil satu kosakata yang bisa dipakai untuk membuat sentence atau kalimat yang baru gitu. Jadi kayak misal kita baca buku, di situ dijelaskan ada tentang feeling, emosi gitu ya, happy, sad misal. Nah, nanti kalau di interaksi kehidupan yang nyata, kita mulai pakai kosakata itu dengan berinteraksi kepada anak. Jadi kayak misal, are you happy gitu, are you sad? Dan ini jauh lebih bagus daripada sekedar memberikan tontonan gitu. Immersion itu kalau kita terjemahkan adalah celupan. Jadi kalau ibarat ini tisu gitu ya, tisu itu akan totally wet, akan basah ketika dicelupkan
air gitu. Nah, inilah seharusnya yang menjadi modal pembelajaran bahasa asing. Benar-benar kasih input yang banyak. Kalau bisa, ciptakan lingkungan yang mendukung. Jadi orang-orang di rumah juga ngomongnya boleh pakai bahasa Inggris juga gitu. Dan terus apalagi di sekolah mungkin bisa bersepakat hari ini kita ngomong bahasa Inggris, ada English Day. Kenapa ibu-ibu mengajarkan bahasa Inggris sejak dini ini? Sebenarnya tuh banyak pendapat ahli ya, ada juga ahli yang menentang gitu. Tapi yang menentang itu kayak cuma 10-20%. 80% menyarankan untuk mengajarkan bahasa asing pada anak sejak kecil, karena itu akan bisa membantu perkembangan otak lebih baik, dan juga ada yang namanya di dalam psikologi itu namanya executive functioning. Executive functioning itu adalah kemampuan anak untuk fokus pada satu kegiatan. Nah, jadi anak-anak yang dalam otaknya ada dua bahasa, ketika mereka ingin berbicara, mereka otaknya bekerja dua kali lebih aktif. Apa ya bahasa Indonesia. Nah, otak yang seperti ini akan membantu anak-anak untuk bisa lebih fokus. Ibu-ibu pernah nggak kita executive functioning itu dalam kehidupan sehari-hari seperti ini? Kita misalnya tuh lagi masak, terus ada yang mau kita lagi di ruang tamu, terus ada yang mau diambil di dapur gitu ya, tiba-tiba pas nyampe dapur bingung, tadi mau ngambil apa ya gitu, sering nggak kayak gitu? Atau misal ada teman, kita lagi baca buku, terus ada teman yang manggil, ngajak main, udah main aja lah, terus bukunya ditinggal, padahal lagi seru-serunya gitu. Itu yang bermasalah adalah fokus. Jadi, nah itulah yang dilatih oleh anak-anak yang bilingual. Anak bilingual tuh bisa lebih fokus gitu. Kayak karena dari awal otaknya sudah terlatih untuk bekerja 2 kali lebih aktif daripada anak monolingual. Jadi anak-anak ini akan bisa fokus berpindah dari satu kegiatan A ke B dengan sangat cepat tanpa bingung gitu. Nah, kemudian juga yang mengatakan anak akan speech delay, anak akan bingung membedakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu insya Allah tidak berlaku. Karena mencampur-campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris saat berbicara itu adalah hal yang umum dalam ilmu linguistik. Jadi orang dewasa aja tuh kalau ngomong kadang masih suka mencampur kan ya. Nah, itu namanya adalah code switching atau code mixing kalau dalam bahasa Inggris. Jadi nggak masalah, itu bukanlah indikasi anak bingung gitu. Itu justru indikasi bahwa linguistiknya berfungsi dengan aktif gitu. Nah, nanti mungkin kita akan lebih banyak ditanya jawab, ibu-ibu. Ini adalah set lahir, insya Allah. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah perspektif kita sama-sama, dan nanti mungkin lebih banyaknya kita akan diskusi di sesi tanya jawab. Seperti itu. Dikembalikan kepada Miss Nurul. Ya, terima kasih Miss Nesha. Mohon maaf, videonya dimatikan, adiknya si Alma bangun. Oke. Ya, jadi ya begitu, Masya Allah, Tabarakallah ya, bahwa kalau misalkan boleh dibuat diskusikan, bahwa sebenarnya pembelajaran bahasa pada anak-anak itu mudah dan murah gitu. Tidak perlu sebenarnya buku-buku, tidak perlu sebenarnya beli poster-poster, akan lebih nyata tindakannya, efeknya ketika kita tunjukkan ke bendanya yang 3D gitu. Yeah. Terus kemudian bahwa bahwa pembelajaran bahasa itu adalah mudah, easy, cheap, dan yang paling susah adalah komitmen. Itu komitmen kita untuk sedapat mungkin memfungsikan YouTube pada tempatnya. Bahwa sebenarnya YouTube itu tidak bisa menggantikan manusia nyata, ekspresi kita sebagai orang tua, intonasi kita, cara kita nge-praise anak, memberi dia pujian, seperti itu. Masya Allah ya, Miss Nesha. Baiklah, untuk sesi ini kita buka 3 pertanyaan. Ya, bagi teman-teman. Boleh, silahkan. Tadi kayaknya udah ada ngechat ya di room chat ya? Oh ya, itu. It's me. It was me. You. Ya, sebelumnya ada Kak Nurul Faizah. Iya, mau nanya, Nuh. Oh ya, silahkan.
Oke, ini dulu ya. Ya, tepat. Iya nu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cah, Ini KI masih ya? lama tidak bertemu. Masya Mau Allah. nanya, Malu banget. gak apa, keren, serius. Materinya sangat keren sekali. Masya Allah. Dulu ketika Gozi di bawah 5 tahun sebenarnya udah pernah ngajarin bahasa Inggris gitu kan. Memang awalnya emang bisa dikata salah pribadi juga, waktu itu masih ngasih YouTube, hingga mungkin off YouTube-nya mungkin udah semenjak pandemi baru off YouTube. Nah dulu ketika dia masuk TK, dia sudah menguasai beberapa kosakata yang bahasa Inggris gitu. Sampai kepikiran waktu itu nyari sekolah yang emang bilingual gitu kan, karena anaknya udah bisa bahasa Inggris beberapa kata ya, number, huruf, dan beberapa kata kan. Takutnya nanti ketika ditanya malah dia jawabnya bahasa Inggris. Ketika itu pikirannya kan seperti itu. Nah, kita off lagi nih belajar bahasa Inggrisnya. Karena takut dia mixing, takut dia bingung. Nah, sebenarnya ada patokan nggak sih kalau dari masalah umur gitu? Apakah kita fokus dulu ke bahasa Indonesia, nanti ketika umur 5 tahun atau umur 6 tahun baru kita kasih dia bahasa Inggris. Karena kan yang kita khawatirkan sebagai orang tua nih, kita takutnya dia bingung. Sebenarnya kita ngomongnya gimana sih bahasa Inggris bahasa Indonesia ini gitu loh. Oke, that's my question. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa dikumpulkan dulu beberapa pertanyaan atau gimana, Miss Nasya? Langsung jawab aja kayaknya, Miss. Langsung jawab aja. Oke, sip. Jawab dulu ya. Tapi ini kita sampai jam berapa, Miss? Takut kelewatan. Oh ya, sebenarnya ini adalah jam 7 ya? Gimana umur kita? Bukan jam 7 sih, jam 8. Ini jam 8 lewat. Yeah. Cuman, me personally it's okay for me, but another participant. Untuk tanya jawab mungkin 5 menit lagi ya ya, nanti lanjut di grup WA boleh? Iya boleh. Okay. Ya. Silakan. Kita coba jawab ya. Masya Allah, terima kasih banyak KI pertanyaannya. Jadi ibu-ibu KI ini adalah senior Nesa di kampus, jadi agak-agak malu sebenarnya anak kecil ini berbicara. Tapi semoga sedikit jawaban nanti bisa menambah perspektif kita sama-sama, karena pertanyaan KI ini menarik banget tentang tadi kebingungan bahasa atau mencampurkan bahasa gitu. Sebenarnya secara umum kalau menurut pakar linguistiknya language confusion itu tidak ada dalam pelajaran bilingual gitu, karena sebenarnya bilingual ini tidak hanya populer di Indonesia, tapi juga untuk yang tinggal, misalnya nih, mereka tinggal di Inggris, mereka di orang-orang luar negeri pun mereka mengajarkan bilingual kepada anaknya gitu, karena misal untuk yang di Amerika itu biasanya bilingualnya pakai bahasa Spanyol. Cuman again, masing-masing orang tua itu pasti punya purpose atau tujuan kenapa sih anaknya diajarkan berbahasa asing gitu. Tapi di samping itu, dampak yang paling signifikan ketika mengajarkan bahasa asing itu adalah sebenarnya untuk menstimulus otak untuk bisa bekerja lebih aktif gitu. Dan bisa tadi yang semua pakar tuh sepakat bahwa yang paling terlihat efeknya nanti ketika mereka sudah dewasa adalah executive functioning tadi, kayak kemampuan untuk bisa lebih fokus. Nah, yang membuat kita pada akhirnya kadang goyah itu adalah ketika kita melihat adanya gejala-gejala, ya, gejala-gejala yang itu sebenarnya adalah mitos gitu. Jadi banyak yang mengatakan, oh ketika anak misal menggabung-gabungkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berarti dia bingung gitu. Itu padahal sebenarnya itu tidak bingung, itu berarti linguistic function-nya bekerja aktif gitu. Makanya otaknya memilih kayak kadang menggabungkan. Karena bagi orang dewasa juga bagi orang dewasa juga menggabung-gabungkan bahasa itu adalah hal yang normal gitu. Nah, tapi again kita balik lagi ke lingkungan. Ketika memang di lingkungan anak
anak kita tidak ada yang berbahasa Inggris, hanya dia gitu. Itu kan nanti juga efeknya ke anaknya bisa bikin dia nggak nyaman atau dia ngomong orang nggak ngerti gitu kan. Itu juga akhirnya tidak direkomendasikan seperti itu. Nah, that's why ketika memutuskan untuk mengajarkan bilingual itu banyak faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya itu adalah purpose gitu. Apa? Kalau pada akhirnya memang dia akan masuk ke sekolah bilingual, berarti dia memang harus belajar dari awal gitu. Tapi kalau seandainya orang tua memutuskan pada akhirnya sekolah umum, ya mungkin exposure bahasa Inggrisnya dikurangi gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau Nesa boleh rekomendasi ke KII, itu sebenarnya keputusan KII dan keluarga gitu ya. Nanti anak-anak kita ini ingin tetap difokuskan nggak bahasa Inggrisnya, kemudian disalurkan, atau memang memutuskan untuk nanti dulu, karena pada akhirnya akan bersekolah di sekolah yang dual saja. Ini Kak, jadi apa ya? Mungkin fokusnya diubah, bukan ini purpose dulu baru tentukan gimana cara ngomongnya. Kesepakatan orang tua dulu gitu. Apakah nanti Gozi akan memang diarahkan untuk bilingual atau memang pengennya KII dan keluarga satu bahasa saja gitu. Jadi keputusan orang tua yang di sini lebih berpengaruh gitu, karena semua teori dan semua pendapat intinya secara saintifik itu tidak melarang dan tidak ada rekomendasi khusus kapan anak boleh bilingual. Bahkan sebenarnya dari baby kalau direkomendasikan oleh para ahli gitu. Nah, itu artinya secara linguistic development tidak masalah, karena ahli merekomendasikan sejak baby gitu. Nah, tinggal penyesuaian kita di keluarga gitu kan. Kita pengennya apa, kita maunya seperti apa. Tapi secara saintifik dan secara ilmiah, tidak ada batasan atau tidak ada umur minimum untuk mengajarkan bilingual, karena para ahli mengajarkan bahkan sejak umur 0 gitu. Dilihat dari fungsi dan benefitnya terhadap cognitive development, dan juga nah mungkin nanti ada sesi khusus ya Miss Nurul, kalau kita ada waktu lagi kita akan adakan sesi khusus tentang mitos dan fakta bilingual gitu, karena banyak banget mitos dan yang ternyata secara saintifik terbukti gitu. Nah, tapi lagi-lagi semua pendapat-pendapat ini kembali ke kita dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk option itu pilihan orang tua gitu ya. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Cuman kalau biasanya bisa memberikan perspektif dari segi ilmiahnya, pada masing-masing gitu. Jadi kalau final recommendation-nya, kalau saya boleh rekomendasi, kalau lihat dari aktivitas Gozi di Instagram gitu ya Kak, Gozi ini anak yang cepat gitu. Jadi kayaknya sayang banget kalau di Kak. I just recommend to continue and then go to bilingual school gitu. Karena nanti ketika dia dewasa, Gozi akan berterima kasih gitu, karena sudah diajarkan ini sejak awal dan dia tidak akan kesulitan lagi untuk memulai, karena dari usia dewasa itu jauh lebih susah gitu. Nah, terakhir, ini motivasi untuk kita bersama Ibu-Ibu, closing statement juga. 2020, ketika semua orang ketika semua orang sudah mengambil peran yang banyak gitu, Bismillah kita niatkan anak-anak kita untuk menjadi ulama di Amerika, menjadi ulama di Eropa, menyebarkan cahaya Islam di negara-negara Western yang superpower gitu. Ini adalah waktunya untuk kita ambil alih lagi gitu. Dan itu kuncinya bahasa Inggris. Nah, kita kembalikan kejayaan Andalusia, kita kembalikan Ibn Rushd dan Averroes yang di Eropa itu. Ini loh masanya anak-anak kita gitu. Jadi that's why saya tuh selalu merinding ketika kalau di sekolah ngomong ke orang tua dan guru-guru gitu ya, jangan takut gitu. 2020 kita harus punya misi yang besar gitu. Karena orang Islam itu cerdas, pintar banget gitu, dan mereka punya basic iman dan takwa gitu. Kita boleh kok bermimpi bahwa nanti dunia ini akan dipegang oleh orang Muslim gitu. Nah itu mulainya apa? Bahasa Inggris, nggak ada cara lain. Maksudnya apa ya? Anak kita boleh hafizah akan lebih baik dialah hafizah yang bisa berbahasa Inggris. Karena dia akan menggantikan nanti Imam Syamsi Ali di New York.
Karena di New York itu hanya baru satu loh imam besar dari Indonesia. Mungkin nanti akan ada 100 imam besar dari Indonesia yang berdakwah di New York, di Amerika, di Eropa gitu. Jadi kayak wow, the mission that we have, misi kita mengajarkan bahasa Inggris kepada anak bukan hanya untuk keren-kerenan anak kita kayak bule, enggak, tapi we have a bigger mission than that. Kita pengen ini akan menjadi senjata dakwah ketika anak kita dewasa, dia akan menjadi dokter hafizah yang bisa bahasa Inggris, yang menolong sampai ke Palestina, sampai ke Syria gitu. Itu butuh bahasa Inggris untuk bernegosiasi dengan PBB. Wow, jadi nggak boleh mimpinya cuma kecil-kecil gitu ibu-ibu. Ya, jadi sekarang tuh keputusan besar itu banyak diambil orang lain. Jadi it's our turn, anak-anak kita. Sekian Miss Nurul. Terima kasih. Semangat ibu-ibu. Insyaallah, tabarakallah. Mungkin boleh sedikit tambahan Muhafiza terkait case KII tadi. Apakah boleh masih? Jadi personally I have the problem, Jadi dulu pas awal-awal karena orangnya sangat rasis ya, bukan rasis ya, nasionalitinya tinggi. Jadi saya orang Minang dan bahasa Minang itu ketika saya pelajari di kampus akan hilang ketika tahun 2050 atau 2070. Karena penutur aslinya mereka sudah bergeser, tidak mau mengajarkan lagi bahasa Minang ke anaknya. Jadi salah seorang profesor, di kampus mengatakan itu. Sorry, I think I need to stop the video. Yep. Jadi maka pas ketika awal-awal punya anak itu si Amal itu tuh I'm proud to teach my sons Minangkabau. Oke, pertama itu bahasa pertama Amal harus bahasa Minang, bukan bahasa lain gitu. Jadi I do that until Amal, jadi karena merasa bahwa Amal tinggalnya di Jakarta, Jabodetabek, sekarang tinggal di Bogor. Ya, dan Amal tidak punya chance untuk interaksi bahasa Minang sama orang lain, jadi kita fokus untuk ngajarin Amal bahasa Minang duluan. Challenge-nya adalah mirip sama KII tadi, bahwa gimana ntar kalau Amal sekolah, terus saya mikirnya ya udah ntar Amal bisa aja tuh bahasa Indonesianya bagus. But the problem exists ketika ngedaftarin Amal ke sekolah, lalu sampai saya harus ngasih tahu ustazahnya vocabulary bahasa Minang Amal ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi ustazahnya mungkin maybe I am one of the weirdest orang tua yang agak sedikit aneh ya. Saya kasih ustazah, kalau Amal bilang ibu itu artinya tiba, calia itu artinya lihat. So I list the dictionary of Minangkabau tuh ustazahnya si Amal. Awalnya agak merasa ntar gimana ya kalau Amal ngomongnya bahasa Minang sama teman-temannya, terus gimana Amal akan merasa gimana. But mungkin ya salah juga sih, akhirnya Nurul pribadi nge-retreat, oke, kayaknya emang harus di-mix sih. Dengan tidak lagi, maksudnya masih tetap ngajarin nama bahasa Minang, tapi udah mulai proudnya rasisnya, bukan ya, apa itu asobiah ya, asobiah terhadap Minangkabau yang dikurangi gitu, jadi nationality of Indonesia yang agak ditinggikan. Jadi mulai nge-mix bahasa Indonesia dan bahasa Minang di rumah gitu. Dan itu works gitu. Ketika Amal di sekolah, Amal bahasa Indonesianya malah lebih bagus gitu. Sekarang kalau ditanya, Amal bahasa pertamanya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa keduanya apa? Bahasa Minang gitu. Even so that I keep forcing him to, nyuruh Amal kalau ngomong sama saya ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Minang dan bahasa Inggris, Amal tetap aja kalau ngomong itu, kalau dia ngomong lagi main sendiri itu pakai mostly bahasa Indonesia gitu. Dan itu ngefek banget ketika di sekolah itu bahasa Indonesianya itu grow gitu. Tapi emang bener sih, jangan kasih dia satu bahasa saja gitu. Walaupun lagi sekarang ketika Amal belajar, jadi maaf jadi nambah waktunya ibu sekitar 1 atau 2 menit. Ketika sekarang udah mulai pede ngajarin nama bahasa Inggris, ya itu dia tahu color. You know what? Itu kayunya apa mah? Green, yang ini yellow. Tadi Amal calia bus yellow. Tadi Amal lihat calia bahasa Minang artinya lihat bus yellow yang warna yellow. Oh yellow. Itu apa? Amal tadi lihat pufferfish. Oh Amal calia pufferfish. Itu besar sangat. Sangat itu adalah sangat bahasa Minang. So dia benar kata Miss Nesha tadi bahwa dia nanti anak-anak akan tahu kapan dia harus, itu artinya apa gitu dalam konteks meaningnya. Besar, gadang, big, so they know it gitu. Semangat KI, mohon maaf Bu Fida, apakah masih dibuka satu lagi pertanyaan dari Mueka? Maaf jadi nambahin. Gimana? Apakah masih ada boleh satu lagi sesi pertanyaan atau dilanjutkan di WA?
Karena tadi Eka sebenarnya sudah angkat tangan ya dari awal, kita nggak ngeh. Jadi bolehlah untuk yang terakhir ya, meskipun udah closing statement sebenarnya. Oh ya, baik. Syukran, Uma. Silahkan, Eka. Ini Kak Eka ya? Iya, ya no. Oh ya, Kak. Silahkan Kak. Ya, syukran atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah luar biasa motivasi serta ilmu baru yang didapatkan pagi hari ini. Ada sesuatu hal yang beda di dada ketika mengetahui, oh harus kayak gini ya, oh harus kayak gini. Jadi ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan ke Cikgu Nesa, itu terkait dengan alhamdulillah sekarang kakak kan udah dikaruniakan 3 orang anak, umur 4 tahun, umur 3 tahun, dan umur 1 tahun. Nah, tadi dijabarkan bahwa untuk pengenalan YouTube itu di 2 tahun ke bawah, say to no. Di 2 tahun ke atas itu bolehlah, tapi dengan interaktif, kayak gitu. Namun, mau ditanyakan, kapan memang proses perkembangan otak anak itu sudah menerima yang namanya video, warna yang kompleks, dan komunikasi itu hanya satu arah. Di umur berapa kira-kira? Sehingga kita bisa ngasih kesempatan untuk mereka belajar misalnya mandiri untuk melihat apakah itu tontonan ataupun video. Syukran Ustazah. Mempertanyakan kapan itu sudah diizinkan untuk anak-anak. Di umur berapa? Oke, langsung dijawab nih. Ya, Miss Nurul. Ya, Miss Nesha. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Miss Kak Eka. Takut ngomong kepanjangan, dibatasin ya Kak, kayak 2 menit ya. Oke, Masya Allah pertanyaannya bagus. Sebenarnya, Nesa lupa tadi masukin gambar. Tapi kalau kita lihat di gambar, kalau dari segi neuro kemudian sel-sel jaringan otak itu kompleksnya, kan kita sudah analogikan ya, jadi dia seperti serabut yang mencari sel antar sel untuk bergabung gitu. Nah, dia akan completely done prosesnya, selesai secara sempurna ketika usia 7 tahun. Jadi anak usia 7 tahun itu struktur otaknya sudah sama dengan anak usia dewasa gitu. Nah, kalau dari segi perkembangan otaknya seperti itu. Berarti kalau untuk kesiapan menerima sensor video yang cepat dan segala macam, sebenarnya efektifnya baru di usia 7 tahun otaknya benar-benar siap gitu. Makanya banyak orang tua yang memutuskan untuk benar-benar no gadget sebelum 7. Cuman kondisinya kan sekarang kayak tadi kita bilang, oh kita ngerasa anak butuh exposure atau input bahasa, nggak apa-apa lah dari YouTube gitu. Tetap harus dibatasi dan harus ditemani. Kalau untuk interaksi 2 arah ini, kesiapan anak untuk bisa, kalau kita lihat dari interaksi ya Kak, interaksi satu arah, gini, sampai usia berapapun, sebenarnya anak masih akan membutuhkan interaksi 2 arah dari orang tua gitu. Bahkan ketika usia remaja pun, nah ini menarik, saya pernah dengar materi dari seorang dokter yang fokus terhadap kajian perkembangan otak anak juga. Mungkin sebagian kita beranggapan ketika anak sudah SMP, itu mereka sudah bisa sendiri, udah bisa mengambil keputusan sendiri, udah bisa meng-acknowledge perasaan sendiri gitu. Padahal sebenarnya sampai SMP, SMA, bahkan kuliah pun mereka akan masih sangat membutuhkan orang tua untuk mengambil keputusan-keputusan dan juga untuk mempelajari hal-hal baru gitu. Jadi untuk interaksi 2 arah ini kayaknya sampai anak berkeluarga tuh kayak masih butuh orang tua gitu. Karena nanti ini kajiannya jauh ya, sampai ke kajian untuk psikologi, kemudian kesiapan mereka, mental, segala macam. Tapi kalau untuk bahasa itu 7 tahun, ya karena dilihat dari kompleksitas otaknya, 7 tahun itu sudah bolehlah ditinggal sendiri gitu. Tapi tetap orang tua tidak
dibenarkan, cuy, ini bahasanya keras banget, untuk benar-benar meninggalkan gitu. Tetap harus ada time management, karena gadget ini untuk orang dewasa aja tuh mencandukan, apalagi untuk anak-anak. Nah, jadi rekomendasinya sampai umur 12 tahun itu masih ada screen time yang ditentukan oleh orang tua gitu. Entah itu 1 jam atau nanti deh di grup insya Allah Nasa kirim ya, nggak hafal hitungannya, tapi ada rekomendasi dari psikolog berapa per jam per hari boleh dikasih gadget gitu. Jadi seperti itu Kak Eka. Dan untuk kesiapan sensor mata itu sebenarnya 7 tahun gitu. Cuman kalau seandainya tetap ingin dikasih sebelum itu nggak apa-apa, cuman mungkin diatur jarak penglihatan dari screen ke mata gitu. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu sering intensitasnya, dibatasi. Semoga terjawab ya Kak Eka. Ya, syukran, Cikgu Nesa. Ya, syukran Kak Eka, Miss Nesha. Yap, kita tutup aja dulu ya. Kita lanjut di WA, insya Allah. Miss Nesha masih akan ada di WA sampai jam 9. Jam 9 nanti insya Allah. Atau setelah jam 9 maka sesi tanya jawab sudah tidak ada. Yap, jazakumullah khair atas ibunya, Masya Allah. Istilahnya membuat kepala berasap, ya. Maksudnya karena saking excited gitu, Masya Allah. Jazakumullah khair, semoga membahas dengan baik. Ya, terima kasih ibu-ibu dan terima kasih Uma sudah memfasilitasi acara ini, dan Ustazah dari MKS serta ibu-ibu calon-calon ibunya para ulama besar dunia. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut sesinya di WA, tapi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.